Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dimana saja berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita telah keluar dari bulan Ramadan, bahkan juga telah keluar dari bulan Syawal. Kita telah memasuki bulan Zulqaidah. Manusia terbagi atas 3 golongan, yakni golongan yang pertama, sebelum Ramadan mereka suka beribadah kepada Allah, berimpak, sedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, mereka begitu gembira menyambut bulan Ramadan. Bahkan di dalam bulan Ramadan mereka meningkatkan amal ibadah mereka, seperti membaca Al-Quran, impak, sedekah, salat qiyamul lail dan lain sebagainya. Kemudian setelah keluar bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya, mereka tetap suka beribadah kepada Allah, tetap suka membaca Al-Quran, tetap suka berinfak dan lain sebagainya. Ini adalah golongan orang yang beruntung, orang-orang yang beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang istiqomah ini lebih mulia daripada 1000 karamah. Yang mana orang yang berkaramah itu ada yang bisa terbang, burung pun bisa terbang, bisa berjalan di atas air, ikan pun bisa berenang di dalam air. Ada orang yang tidak bisa dibakar oleh api, ada orang yang tidak bisa ditembus oleh senjata tajam, dukun pun bisa untuk melakukannya. Tetapi orang yang istiqomah dalam beribadah, ini adalah karamah yang luar biasa, karamah yang sangat besar, yang lebih mulia daripada 1000 karamah. Oleh karena itu bersyukurlah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini, golongan orang-orang yang beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada, yaitu golongan yang sebelum mereka memasuki bulan Ramadan, mereka enggan melaksanakan ibadah kepada Allah. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, mereka begitu semangat, bahkan mereka meningkatkan amal ibadah mereka, berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran, ibadah sunnah dan lain sebagainya, itu meningkat di dalam bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan berakhir, memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, mereka kembali seperti sebelum bulan Ramadan. Mereka enggan lagi melaksanakan ibadah, mereka enggan lagi untuk berinfak, bersedekah dan membaca Al-Quran. Ini adalah golongan orang yang rugi. Mereka menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan musiman. Ketika datang bulan Ramadan saja mereka mau beribadah kepada Allah. Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Seharusnya setelah keluar dari bulan Ramadan semakin meningkat amal ibadah mereka. Inilah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa itu kecuali yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Sedangkan mereka tidak mendapatkan buah daripada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bulan yang disebut dengan bulan tarbiyah, bulan latihan. Seharusnya orang yang keluar dari bulan latihan itu, mereka lebih hebat lagi, mereka lebih bagus lagi untuk meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah dilatih di dalam bulan Ramadan. Jadi golongan yang kedua ini adalah termasuk golongan orang yang merugi, karena mereka hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Mereka hanya meningkatkan ibadah di bulan Ramadan saja. Sebelum Ramadan, sesudah Ramadan, mereka kembali lagi enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang golongan yang ketiga, inilah golongan yang sangat rugi. Bahkan golongan ini termasuk golongan orang yang celaka, yang mana sebelum datang bulan Ramadan mereka enggan beribadah kepada Allah. Kemudian datang bulan Ramadan, mereka juga enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana artinya ketika Jibril datang menemui Rasulullah, "Ya Muhammad, celaka, yakni celaka orang yang ketika datang bulan Ramadan mereka membiarkan bulan Ramadan itu berlalu saja. Mereka tidak meningkatkan amal ibadah mereka. Padahal bulan Ramadan bukanlah bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lain, tetapi mereka acuh saja dengan datang bulan Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan, mereka enggan beribadah kepada Allah. Datang bulan Ramadan, mereka pun enggan beribadah, menganggap bulan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan lain.
Kemudian setelah selesai bulan Ramadan, mereka pun juga enggan beribadah. Sama saja, sebelum Ramadan, ketika selesai bulan Ramadan, sama saja mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan bagi hambanya, yakni dalam surah Al-Fatir ayat ke-45. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zuhriha min dabbati walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Yang mana Allah katakan, sekiranya Allah itu menghukum apa yang diperbuat oleh manusia, niscaya tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di atas dunia ini oleh disebabkan perbuatan mereka, tetapi Allah menangguhkan mereka agar mereka itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhir hayat mereka nanti kembali kepada Allah, mereka kembali dalam keadaan suci. Allah telah memberikan kesempatan bagi kita, bagi hambanya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa mereka, walaupun dosa mereka itu sebesar gunung sekalipun. Kaum muslimin yang dimana saja insya Allah dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita terjauh daripada golongan yang kedua, apalagi golongan yang ketiga ini, golongan orang-orang yang celaka, yakni mereka yang enggan sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat beruntung. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini adalah golongan yang beruntung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syariat Islam ini banyak amalan-amalan yang kita lakukan, intinya kembali kepada tiga, yakni yang pertama itu taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga istiqomah. Banyak amal ibadah itu kembalinya kepada yang pertama itu taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat berkali-kali bukan berarti kita merencanakan suatu dosa yang kita lakukan. Sekarang kita melakukan dosa, nanti kita akan bertobat, akan diampuni oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Berkali-kali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini letaknya adalah khilaf dan kesalahan. Oleh karena itu kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, yakni kita takwa kepada Allah. Takwa itu bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan takwa. Kalau hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah saja, tetapi larangan yang masih kita kerjakan, ini belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kita mengatakan kita ini sangat lurus, misalnya kita ini cukup dengan lurus, walaupun tidak beribadah tapi lurus, tidak mengerjakan kejahatan tetapi tidak melaksanakan ibadah, juga ini tidak termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga inti daripada syariat Islam ini adalah yakni istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, takwa, dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama tadi, yakni orang yang selalu menjaga ibadah kita kepada Allah, baik sebelum Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, kita tetap suka, senang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih meningkat ibadah kita daripada bulan-bulan sebelumnya, karena kita telah dilatih di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.